mudharabah ke masjid berapa persen? Jangan-jangan lebih gede ke dia sendiri profit daripada masjid. Maka bisa dikatakan dia nyari duit di masjid. Kita nyari duit untuk masjid. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi Jelajah Kopi Medan, teman-teman. Hari ini akhirnya sesuai janji saya, kita ketemu lagi di outlet kopi masjid yang ada di Tasbih, teman-teman. Kemarin kita udah ada di Agidin di sekitaran Ketamso ya. Nah, ini ternyata outletnya banyak banget. Nanti saya kulik-kulik deh seperti janji saya kemarin. Saya akan kulik-kulik, saya akan cari tahu udah ada berapa outlet sih di Medan. Dan konsepnya luar biasa, teman-teman. Kemarin sepintas saya dengar di Agidin tuh luar biasa. Dan akhirnya hari ini saya berkesempatan ketemu dengan perwakilan dari Mas Yayan Tarsen. Kita kemarin ada janji beberapa kali, cuma nanti kita yang di kantor kali, yang di kantor kita akan bikin podcast yang lebih detailnya lagi. Cuman hari ini diwakili sama Mas Ihsan Iskandar. Mas Ihsan Iskandar, teman-teman, dari Kopi Masjid. Iya. Luar biasa. Jadi gini, Kopi Masjid itu di Medan ada banyak banget dan udah banyak banget Mas orang yang bertanya, apa sih itu Kopi Masjid gitu kan? Apakah namanya doang Kopi Masjid atau ada di masjid atau punyanya masjid gitu. Oh, iya, nah, itu Mas. Kemarin saya belum ketemu Mas. Itu apa ya? Filosofinya apa sih? Kenapa namanya Kopi Masjid gitu? Oh iya. Orang bertanya tuh jadinya. Ya. Kira-kira apa tuh Mas Isan? Itu juga pertanyaan yang banyak kita dapatkan ya Mas ya. Kenapa sih namanya kopi masjid gitu? Sejalan dengan maknanya, kopi masjid berarti kopinya milik masjid, kan begitu? Kopinya milik masjid ya. ya. Okay. Jadi kopi masjid ini adalah usaha berjamaah berbasis amal. Oh gitu. Iya. Jadi di mana bahwa kopi masjid ini menggunakan sistem sedekah di tiap pembelian produknya. Oh gitu. Dan masjid ini, kopi masjid adalah pemiliknya itu adalah masjid, karena yang mendapat keuntungan terbesar nanti adalah masjid, seperti itu. Masjid ya. Masjid Berarti yang saya pernah dengar di Abidin juga ya, 40% ya. Oh, berarti ya dari 100 orang 40% itu punya masjid ya. Ya, itu akan saya jelaskan lagi mengenai konsep. Oh, luar biasa. Mas, sebelum kita lanjutin lagi, kapan sih ini dimulai gitu loh? Karena Medan ini booming banget gitu loh. Terus saya lihat Instagramnya, feed-feednya luar biasa tuh. Itu tertata dengan baik, editingnya bagus, playernya keren-keren lah, saya bilang milenial banget lah, zaman kekinian banget kan. Sebenarnya kapan Mas Kopi Masjid ini mulai ada Mas? Atau siapa sih orang-orangnya? Mau tahu juga kan jadinya kan? Jadi alhamdulillah Mas, atas izin Allah, itu kopi masjid ini sebenarnya masih sumur bayi Mas. Jadi ada ketika akhir April, di akhir tanggal 27 April. Ini berasal dari keprihatinan Mas. Keprihatinan bahwa ketika corona lockdown terjadi dan para jamaah tidak dapat ke masjid, dan dari situ infak ke masjid semakin berkurang. Benar. Padahal masjid dia harus membayar listrik, membayar air, membayar marbot. Apalah yang terjadi jika infak itu kurang dan masjid tidak bisa membayar itu? Kemungkinan terburuk bisa jadi masjid itu ditutup. Berawal dari keprihatinan itu, maka ada namanya dari kami, founder kami, namanya Pak Aswad. Dia itu ingin pada awalnya bersama investor itu membuat kopi di Simpang, sangat profit sekali. Tetapi Pak Aswan ini bilang, sudahlah, mari kita cari akhirat, seperti itu. Maka dari situlah timbul kopi masjid yang awalnya berada di Kopi Masjid Abidin di Jalan Katamso. Itu yang pertama sekali. Di pelopornya di sana ya? Iya. Pelopor pertama ya? Benar sekali. Mas. Itu lalu yang kedua di Masjid Istiqomah Jalan Dr. Mansur dan juga Masjid Madani di Marelang Pasar 8 itu di bulan Agustus. Lalu di bulan September inilah kopi masjid Musabihin. Tasbih ya? Ya, Tasbih. Lalu yang terakhir adalah yang terbaru ini, Masjid Raya Aceh Sepaka di Jalan Mengkara, Petisa Tengah. Ini baru di bulan Desember. Iya. Saya udah singgah juga kemarin. Oh, udah ya Mas ya? Itu pas dekat Jumat tuh ya? Iya benar, pas di hari Jumat saya lagi jalan sedekah, saya singgah. Karena kebetulan bagi-bagi sedekah di daerah sana. Kayak gitu Mas, jadi berarti terjawab nih Mas pertanyaannya, kenapa sih memilih masjid ya? Luar biasa banget ya, di masa pandemi lagi ya, masa yang sangat sulit-sulitnya, dan masjid infaknya sangat berkurang jauh ya. Luar biasa ya, karena peraturan. Tapi ya memang apapun ceritanya itu peraturan ya. Tapi Mas, kan misalnya kita bicara ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masjid, tapi kan nggak mesti dibangun di masjid juga. Misalnya kayak gitu, kan bisa dibangun di mana gitu. Ada beberapa bisnis yang akhirnya bermanajemennya seperti itu gitu. Dia bangun di mana tapi keuntungannya dibagi ke masjid.
Atau ada beberapa juga dia bangun di mana, beberapa keuntungannya dibagi untuk sedekah. Tetap bisa berjalan seperti itu. Tapi punya alasan nggak? Kenapa konteks besarnya harus dibangun di dalam masjid? Karena itu kan agak riskan ya. Nah itu ada konteks besarnya kan. Kenapa harus milih masjid gitu? Kenapa nggak ya di ruko atau di simpangan tadi gitu kan? Nah itu kan mungkin ada alasannya mas. Itu pertama mas, kita sejalan dengan fatwa MUI nomor 34 tahun 2003 bahwa diperbolehkan itu berniaga di sekitar masjid, tetapi dengan syarat ialah berniaga yang baik dan itu bersifat sosial, maksudnya masih menjaga etika, tidak memperusak lingkungan masjid tersebut. Nah, jika ada pertanyaan, kan bisa juga sih kan di luar halaman. Kami ingin pertama membuat bahwa ini usaha kopi ini benar-benar punya masjid. Jika di halaman maka kita bisa langsung paham ini memang punya masjid, tidak hanya sekedar bagaimana bagi hasilnya nanti terbesar ke masjid, tetapi kita ingin buat bahwa fisiknya memang di masjid orang sudah paham walaupun dengan melihat dan juga memahami konsepnya, jadi double ya bisa paham. Lalu selanjutnya adalah kopi masjid ini memiliki sebuah misi adalah bagaimana masjid tidak lagi sepi. Contoh nih di Abidin itu karena kopi yang kita kekinian yang digandrungi sama remaja, dimana kita tahu remaja udah mulailah sedikit ke masjid. Kalau kita dari pribadi melihat seperti itu diisi oleh para bapak-bapak, maka kami ingin ada generasi di situ. Jadi jika saya itu ada orang remaja yang suka kopi, saya pergi ke kopi masjid Abidin, ketika azan minder dong saya nggak sholat seperti itu. Nah itulah yang kita dapatkan bahwa masjid itu tidak asing lagi, sudah tidak asing, nyaman pula. Iya gitu. benar. Dan itulah. Wah ini agak terbalik nih dengan beberapa konsep yang sering saya dengar ya. Kemudian di kuliner kan saya membangun konsep juga gitu kan, konsultan konsep. Jadi agak terbalik kalau sebenarnya kan secara konsepnya itu mas justru berbisnis di dalam masjid seperti ini ya. Kalau yang orang pikirin ya maaf ya secara profit ya, orang kan datangnya segen satu nih gitu kan. Pasti kan areal sini tidak mungkin bisa seramai yang itu yang orang-orang di luar sana gitu kan, bener ya. Cuman malah terbalik, tapi terbaliknya tadi masuk akal di saya gitu loh. Masuk akal memang ini jadi sarana pemancing untuk anak-anak kumpul di sini akhirnya sholat gitu ya. Bener luar biasa banget. Jadi membangun jalan sholat, membangun jalan keberkahan umat ya. Iya benar. Luar biasa mas, teman-teman luar biasa. Kopi masjid. Kenapa memang saya dari mulai kalau nggak salah di bulan Juni-Juli saya udah mulai komunikasi ke Mas Yayan. Saya bener-bener bilang saya mau punya podcast yang luar biasa banget sama kopi masjid. Detail saya bilang. Kenapa? Karena memang saya lihat konsep ini berbeda. Bertabrakan dengan seluruh konsep yang pernah kita pelajari malah. Jadi kalau secara bisnisnya, waduh ini nggak masuk akal gitu. Tapi ya ada yang di dalam bisnis itu yang orang lupa. Itu namanya ada marketing langit kan. Ada doa di dalamnya. Itu orang kadang-kadang lupa mas. Jadi saya bilang ini sudah membangun itu dulu, baru membangun bisnisnya ya. Luar biasa. Waduh, saya tepuk tangan ya teman-teman untuk kopi masjid. Jadi 1 tambah 1 bukan 2 kan? Bisa 2.000, bisa 3.000. Itu ya, kita lanjut ya mas ya. Iya benar-benar. Mas terus gini, oke udah dibangun seperti ini. Ada masjid, ada di dalam masjid. Terus mengundang orang untuk minum kopi. Setelah itu orangnya sholat gitu kan. Pasti dong sama pihak masjidnya kita punya sistem dong. Ya, gitu. Ya, walaupun kita bilang masjid ini kan rumahnya umat gitu. Tapi kan di sini tadi konteksnya udah beda ya. Konteksnya adalah bisnis yang berbasis untuk keberkahan dan kemakmuran masjid. Sistemnya seperti apa mas? Ini yang harus detail banget nih mas. Mas boleh langsung ke kamera kali ini. Ya. Banyak yang nungguin soalnya. Ya. Sistemnya seperti apa? Jadi ini sistem saya buka saja karena kami di kopi masjid sesuai dengan hukum Islam bahwa transparansi sangat baik ya mas ya. Tidak ada yang tutup-tutupin. Maka dari sini kopi masjid bagaimana menjaga amanah yang sangat besar ini, kita berhubungan dengan sedekah, kita berhubungan dengan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kopi masjid ini, di mana tiap pembelian itu sedekahnya otomatis, maka kita buat aplikasi mas, namanya Al-Barik. Jadi aplikasi Al-Barik itu ada 3. Al-Barik POS, yaitu yang digunakan oleh barista. Al-Barik Owner, yaitu pemiliknya dari jamaah. Lalu Al-Barik BKM. Connect ke BKM. Jadi misal contoh nih, mas beli Orange Kasturi di sekarang dan barista menginput langsung di HP BKM ting masuk
detail semuanya, mulai dari bagaimana omsetnya, bagaimana detail infak ke masjidnya, tidak ada yang tutup-tutupin. Bahkan item produknya juga masuk. benar semuanya. Masya Itu Allah, bisa dilihat dari luar bulan biasa. pertama, bulan terakhir kita sudah buat semua sistemnya, tidak ada yang ditutupin, semua bisa terbuka. Transparan ya, luar Sangat biasa banget. transparan sekali. Itu kita sebenarnya bisa lebih hebat ya muslim ya. Ya, itu wah, Banyak benar, orang benar. pintar di Islam ya kan? Bener, Mas. Bener, ini saya bilang aplikasi ini mahal banget ini kalau dijual. Iya, Bener ya. benar, benar. Terus Mas sistemnya dari mulai orang yang ingin ikut, kemudian pengelolanya dari Kopi Masjid sendiri sama masjid itu gimana? Oh, iya. Detailnya lagi deh Mas, itu lebih Iya. detail lagi lah. Jadi ini detailnya Mas, kalau Mas tanya, ini yang punya Kopi Masjid Musabi ini siapa? Pemiliknya selain masjid. Heeh. Adalah 100 jamaah. Jadi Mas, kita membuat konsep baru, namanya konsepnya itu Fawaidul Jamiah. Artinya itu manfaat berjamaah. Iya. Jadi di mana pemilik ini adalah 100 orang. Ini modal Mas adalah semuanya 70 juta. 70 juta. Jadi per jamaah cukup membayar 700.000. Dia komitmen di Kopi Masjid dalam 6 bulan harus dapat 700.000 Mas kembali, mahar kembali. Dan setelah 6 bulan itu 700.000 Mas kembali akan tetap mendapat mudarobah bagi hasil dari penjualan Kopi Masjid. Tapi sekarang alhamdulillah atas izin Allah, setelah dari Dinas Koperasi Sumatera Utara itu memberikan bantuan kepada kami, dan juga alhamdulillah kita menang International Syariah Economic Festival. Iya, saya lihat ini. Ya. Cuma registrasi doang, nama kalian daftarkan dalam 100 orang tadi, terus kalian belanja di sini, udah secara otomatis kalian adalah memegang keuntungan juga atas bisnis Ya, ini. Seperti jadi itu, ya? bahasanya ikut sedekah dapat outlet. Luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Iya, jadi sekarang kan banyak orang yang bilang, aduh gimana sih mulai bisnis, gua nggak ada modal nih gitu ya. Iya. Sedekah aja, sedekah langsung dapat outlet. Gak usah takut, sedekah baliknya 1.000 ya. Iya. Satu kasih 1.000 ya. Iya, insyaallah. Luar biasa. Mas, cuman gini. Oke deh, ini konsepnya bagus banget nih kan. Untuk jamaah bagus, untuk masjidnya bagus, secara bisnis ke Allahnya, ini bisnis ke Allah nih ceritanya nih. Bagus banget. Tapi orang beberapa tetap juga Mas berbunyi-bunyi di luar sana. Gimana sih kok bisnisnya di dalam masjid gitu. Oke, tadi Mui udah menjelaskan gitu kan. Menjelaskan bahwasanya itu tidak ada larangan yang plot gitu. Bahwasanya ini nggak boleh gitu. Sejauh ini Kopi Masjid menanggapi hal itu seperti apa Mas? Kalau Kopi Masjid menanggapi, kami sangat menghormati pendapat-pendapat Iya, lain ya, iya, seperti benar. itu. Benar. Dan juga bagaimana kita melihat BI pun sendiri membuat wirausaha berbasis Mengakui masjid, Iya, ya. benar, Nah, benar. itu jika dipelajari kita akan sangat memahami kenapa mereka Iya. buat seperti itu. Tetapi kalau ditanya dari pendapat Kopi Masjid, bagaimanalah jika pendapat seperti itu yang lain berseberangan seperti itu, bahwa kami memikirkan adalah lihat dulu bisnisnya apa yang di dalam masjid itu, apakah dia hanya mencari profit ke dia, atau memang jika ada mudarobah ke masjid berapa persen, jangan-jangan lebih gede ke dia sendiri Pribadi, profit ya? daripada masjid, maka bisa dikatakan dia nyari duit di masjid. Ya, Kita benar. nyari duit untuk masjid. Nah, Itulah bedanya, Mas. benar-benar. Iya, ya. Ya, saya paham. Iya, Dan Mas, memang kalimat selama ini yang terjadi itu. Iya. Kok cari duit di masjid gitu ya? Iya, Benar ya. kita nyari duit untuk iya, masjid, benar. Mas. Kita cari duit untuk masjid. Ya benar, karena tadi terbukti ya. Dari 100 orang tadi 40% aja udah untuk masjid ya. Benar, Udah profit jelas besar. tinggal 60% bagi 100 ya. Benar. Udah lebih kecil ya. Benar. Teman-teman, berarti memang ini adalah cari duit untuk masjid, bukan cari duit di dalam masjid gitu ya. Benar. Benar banget, Mas. Terus kan udah banyak yang tertarik. Jujur sih, udah banyak yang nanya-nanya tuh. Masya Allah. Kok kopi masjid nih, kok kopi masjid nih gitu kan. Nah, saya jawabnya nanti deh, saya podcast dulu, saya nggak berani jawab. Oh, iya. Karena saya sendiri bukan orang manajemen kopi masjid gitu kan. Nggak tahu entah kapan diundang jadi manajemen gitu. Masya Allah. Mereka mau minat ikut di dalam ini tadi, yang luar biasa nih. Kemana Mas? DM ke Instagram langsung Iya. atau ada kontak yang bisa dihubungi? Langsung saja DM ke Instagram Kopi Masjid Indo, atau di sana ada kontak, itu langsung saja di WA. Langsung assalamualaikum, langsung aja kita langsung Langsung tanyakan telepon untuk ya. bergabung. Ya. Ya, tanpa mahar teman-teman. Langsung tanpa mahar. Jadi udah nggak ada lagi konteks yang harus bayar sekian dulu per orang. Untuk 100 orang nggak ada lagi. Dengan kalian beli produknya aja, kalian udah langsung ikut dalam bisnis ini. Luar biasa teman-teman. Mas, makasih banyak. Baristanya langsung ke sini aja belajar. Allah kasih tunjuk nanti gimana sih bisa otak ini berputar dengan kencang kali ya, lebih Ya. kencang mungkin ya. Pentimnya lebih kencang di sini. Belajar tanpa dulu ikut training pakai berbayar. Nanti dasar-dasarnya udah dapat ya, setelah itu mau tingkatin skill silahkan gitu. Luar biasa, Allah itu maha baik. Kita Iya. harus akui teman-teman. Amin. Mas Isan, makasih banyak. Oh, iya. Akhirnya hari ini apa ya, terjawab semua pertanyaan saya. Ini pertanyaan umat termasuk pertanyaan saya pribadi.
Ini memang benar-benar konsep yang saya bilang sih, aduh luar biasa banget. Ini langit banget ini. Ya teman-teman, mungkin ada pesan singkat dari Mas Ihsan untuk terakhir kali, ajakan kayak atau apa ya kali ya. Saya nggak bisa bilang, Mas Ihsan lah yang lebih tahu. Sebenarnya ya banyak cara untuk bersedekah. Tidak mungkin salah satu cara sedekah mungkin melalui Kopi Masjid ini kami berusaha, insya Allah seperti kata hadis bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta, bahwa memang kalau saya berpendapat sekarang adalah orang kaya bukanlah orang yang menyimpan harta paling banyak, tapi orang yang paling banyak bersedekah. Ya, itulah orang kaya. Setuju Mas. Jadi teman-teman kembalinya ke Allah. Apapun ceritanya, ada hukum-hukum Allah yang memang harus kita jalani di dunia ini. Segala macam salah, segala macam kehilafan itu memang milik manusia. Tapi semua maaf dan semua pengampunan adalah milik Allah. Benar. Sedekah merupakan salah satu jalannya. Setuju kita ya Mas ya? Setuju. Dan itu akan kembali beribu kali lipat. Tidak mengurangi, malah kembali. Jadi mulailah ke Kopi Masjid teman-teman. Tanpa kalian harus pakai mahar, sudah bisa di sini bersedekah, sudah bisa membangun masjid.